Kuah gulai panas yang disiram ibu mertua ke wajahku adalah awal kehancuran mereka. Tapi yang membuat hidup mereka benar-benar hancur adalah satu panggilan telepon dariku yang mengubah segalanya menjadi kenangan terburuk seumur hidup. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan. Kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Udara di rumah mewah itu selalu terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena tatapan Bu Ratna yang membeku. Aku, Diandra, sudah 3 tahun menjadi penghuni resmi rumah itu, namun statusku tak pernah lebih dari bayangan yang bertugas melayani. Rumah ini besar, di kawasan elit Surabaya, dibangun dari hasil keringat mendiang mertuaku di bisnis logistik. Tapi kehangatan seolah sudah diangkut semua keluar pelabuhan. Tugas utamaku hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, adalah menyajikan masakan yang sempurna. Bu Ratna sangat terobsesi pada makanan, tapi bukan untuk dinikmati, melainkan untuk dijadikan arena pertarungan, dan aku adalah sasarannya. Aku tahu kuah gulai daging sapi yang kumasak hari itu adalah yang terbaik. Bumbu rempahnya kukerjakan dengan sepenuh hati. Dagingnya empuk tanpa perlawanan, dan santannya pas kekentalannya. Diandra si anak yatim piatu yang dianggap tak punya background apa-apa ini ternyata jago masak. Seandainya saja aku membuka warung makan, mungkin aku sudah kaya raya, pikirku sambil terkekeh dalam hati. Nah, momen ringan seperti itulah yang kubutuhkan untuk menghadapi makan malam. Humor adalah pertahanan terakhirku di rumah ini. Danu, suamiku, memasuki ruang makan dengan ponsel menempel di wajahnya, seperti biasa. Dia tak pernah benar-benar ada di sana. Baginya, aku hanyalah perabot rumah tangga yang bisa bernapas, pelayan yang bisa memberinya warisan dan nama baik di mata ibunya. Danu ini manajer di kantor, tapi otaknya tumpul. Ia tak pernah tahu, bahkan tak pernah mau tahu, betapa rumitnya logistik perusahaan yang ia kelola itu. Karena semua berjalan berkat koneksi lama ayahnya. Aku pernah mencoba membahas pekerjaan, ia hanya mendengus. Urusan dapur saja, Diandra. Kamu itu cuma bisa masak. Baik, kalau begitu, urusan dapur akan kuberikan yang terbaik hari ini. Bu Ratna duduk di kursi kepala meja, dengan aura layaknya seorang ratu yang siap mengeksekusi. Ia membetulkan kalung mutiaranya. Lalu mulai mengambil sesendok kuah gulai. Aku menahan napas. Jantungku berdebar tak karuan. Padahal aku sudah berkali-kali melewati adegan ini. Drama Bu Ratna selalu dimulai dengan keheningan mencekam. Kuah gulai yang mengepul harum itu seharusnya membuat perut keroncongan, bukan membuat bulu kuduk berdiri. Hambar. Suara melengking itu memecah keheningan, menusuk telingaku bagai bor listrik. Astaga! Hambar lagi. Aku ingin sekali mengeluarkan bumbu rempahku dan berteriak. Tolong tunjukkan pada saya, Nyonya besar, di mana letak kehambaran 15 bumbu rempah ini. Tapi aku hanya menunduk, meremas ujung gamisku. Bu Ratna selalu punya 1000 cara untuk menjatuhkanku. Semalam dibilang keasinan, kemarin dibilang kemanisan, hari ini hambar. Aku mulai curiga. Mungkin lidah Bu Ratna sudah terlanjur mati rasa karena terlalu sering mengonsumsi kebohongan dan kesombongan. Kali ini, drama Bu Ratna terasa lebih dingin, lebih keji. Ia tidak hanya memaki. Ia menuduhku sengaja ingin meracuninya. Aku mendongak, mencoba membela diri dengan suara gemetar, menjelaskan semua proses memasak yang sesuai resepnya. Pembelaan itu, tentu saja, hanya menyiram bensin ke api amarah palsunya. Wajahnya memerah padam. Ia berdiri dari kursinya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Lalu, itu terjadi. Tanpa aba-aba, Bu Ratna mengambil mangkuk kuah gulai panas itu dan menyiramkannya tepat ke wajahku. Waktu seolah berhenti. Kuah kental berwarna kuning kemerahan itu menghantam kulitku dengan telak. Rasa panas yang membakar menjalar dari pipiku hingga ke leher. Santan berminyak itu menetes dari hijabku, membasahi gamisku yang lusuh. Aku menjerit, refleks menutupi wajahku dengan kedua tangan. Air mata tumpah bukan hanya karena perih, tapi juga karena penghinaan yang meremukkan martabatku.
Di sela-sela jeritanku, aku mendengar tawa Bu Ratna yang dingin dan kejam. Kau pantas mendapatkan ini, serunya, puas, sambil kembali duduk tenang. Ia mengambil tisu mahal, mengelap tangannya seolah baru saja menyentuh kotoran. Rasa panas ini akan mengajarkanmu cara memasak yang benar. Tambahnya dengan nada datar. Betapa ironisnya. Ia menggunakan masakan terbaikku untuk membakarku. Aku menoleh ke arah Danu, memohon belas kasihan, berharap ia melakukan sesuatu yang manusiawi. Setidaknya ambilkan air dingin, tegur ibunya, atau pura-pura khawatir. Tapi harapanku hancur berkeping-keping. Danu hanya mendongak sebentar dari ponselnya, melihat wajahku yang memerah dan melepuh. Ia mendengus kesal, seperti aku ini hanya serangga pengganggu. Mampus kamu. Kamu yang salah. Jangan drama, deh. Jangan salahkan ibuku. Ia hanya memberimu pelajaran, katanya bosan, lalu kembali ke layar ponselnya. Aku bahkan tak pantas mendapat jeda dari permainannya. Malam itu, di dalam diriku, sesuatu yang berharga mati, digantikan oleh bara yang baru menyala. Itu bukan lagi kesabaran atau harapan, melainkan sebuah rencana dingin yang telah lama kupendam. Aku menurunkan tanganku, membiarkan wajahku yang perih terlihat jelas. Aku menatap mereka berdua bergantian. Tatapan yang kosong namun di kedalamannya ada api yang akan membakar segalanya hingga menjadi abu. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak membersihkan kekacauan, tidak minta maaf. Aku berbalik badan, berjalan gontai menuju kamar. Aku mengabaikan teriakan Bu Ratna yang menyuruhku mengepel lantai. Di dalam kamar, aku tidak mengemas pakaian. Aku tidak mengambil uang receh. Aku hanya mengambil dompet kecilku dan sebuah ponsel tua yang kusembunyikan di balik lemari. Ponsel yang tak pernah mereka ketahui. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku yang rusak. Kulit pipi kananku melepuh parah. Warnanya merah menyala kontras dengan kulitku yang pucat. Aku mengusap luka itu pelan, merasakan denyut nyeri yang justru membuatku semakin sadar. Momen inilah yang kutunggu. Rasa sakit ini adalah katalis. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol panggilan cepat di ponsel rahasia itu. Hanya satu kali nada sambung. Panggilan itu langsung diangkat. Ya, Diandra. Perintah apa malam ini? Suara di ujung sana, berat dan hormat, milik Bapak Samudra, kepala manajer aset Ayang mendiang ayahnya. Aku tersenyum tipis di depan cermin. Senyum yang terasa dingin di bibir yang perih. Perintahku singkat, jelas, dan tanpa negosiasi. Aku menyuruhnya menarik semua investasi, membekukan semua aset, dan yang paling penting, buka kotak Pandora sekarang juga. Dan pastikan ini menjadi kenangan terburuk yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku menutup telepon. Diandra yang lama telah mati, dan seseorang yang jauh lebih berbahaya telah mengambil alih tubuhnya. Aku keluar dari kamar, keluar dari rumah mewah itu, berjalan menembus malam yang dingin. Aku tak menoleh ke belakang, karena tidak ada lagi yang tersisa di sana untuk kusesali. Ketenangan di ruang makan itu kembali mencekam, bahkan setelah aku pergi. Bu Ratna masih menggerutu, menyuruh pelayan harian yang bekerja paruh waktu untuk membersihkan tumpahan gulai. Ia menganggap kepergianku hanya drama murahan. Di benak mereka berdua, aku akan kembali besok pagi, menangis memohon ampunan, dan mencium kaki Bu Ratna agar diizinkan masuk lagi. Mana mungkin si gadis kampung sebatang kara tanpa pendidikan tinggi sepertiku bisa bertahan di luar sana? Mereka tidak tahu bahwa Diandra yang baru saja keluar dari rumah itu bukanlah Intan yang lama. Diandra yang itu membawa chip di otaknya. Sebuah rencana yang sudah diatur sejak lama. Mereka menikmati tidur nyenyak di kamar ber-AC, di atas kasur mahal, dengan keyakinan bahwa uang mereka takkan pernah habis. Mereka tidak tahu, di luar sana, mesin penghancur raksasa yang kugerakkan dengan satu panggilan telepon sedang mulai bekerja. Roda-roda nasib berputar, siap melindas kesombongan mereka. Pagi hari dimulai dengan kejutan paling mendasar. Kemewahan mereka lumpuh. Bu Ratna terbangun karena kegerahan. Ia mengira AC-nya rusak. Padahal listrik seluruh rumah memang sudah kuperintahkan untuk diputus dari meteran utama.
Ia berteriak memanggilku untuk memeriksa sekring. Astaga, betapa lucunya orang sombong yang terbiasa dilayani. Mereka bahkan tak tahu letak sekring di rumah sendiri. Tentu saja, tidak ada jawaban. Aku membayangkan wajah Bu Ratna saat ia mencoba menyalakan lampu kamarnya dan tidak ada reaksi. Itu adalah jeda humor yang paling aku nikmati. Bu Ratna, si sosialita yang kulitnya sangat sensitif, harus merasakan gerahnya udara Surabaya tanpa bantuan teknologi. Biar dia tahu, hidup ini tidak selalu sejuk dan nyaman. Tak lama kemudian, Danu keluar dari kamar, rambut acak-acakan, mengomel karena ponselnya tidak terisi semalaman. Ia mencoba menyalakan keran air di wastafel mewah untuk mencuci muka. Nil, pompa air mati karena listrik padam. Danu mendengus kesal. Mengira ini hanya gangguan teknis biasa dari PLN atau PDAM, sebuah hal remeh yang biasanya ku selesaikan dalam 5 menit. Tapi kini, tak ada lagi Diandra. Danu harus mandi dengan sisa air di bak. Ini adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan bagi Danu. Ia adalah manajer eksekutif di sebuah perusahaan logistik ternama. Tampil rapi adalah harga diri. Ia buru-buru berpakaian, bersiap berangkat ke kantor, tempat di mana ia merasa paling berkuasa, meskipun kekuasaannya hanyalah titipan belaka. Sebelum pergi, ia mencoba memesan sarapan via aplikasi daring, karena tentu saja tidak ada masakan di meja. Saat ia menekan tombol pesan, notifikasi merah muncul, transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak. Danu mengernyitkan dahi. Ia mencoba kartu kredit lain yang terdaftar. Hasilnya sama, gagal. Aku yakin ia berpikir sistem bank sedang bermasalah. Sayangnya, bukan sistem bank yang bermasalah, tapi rekening intinya yang sudah kunolkan. Danu akhirnya mengambil kunci mobil dinas mewahnya, berpamitan pada ibunya yang masih sibuk mengomel di teras. Pintu gerbang otomatis yang biasanya terbuka hanya dengan sentuhan kini diam membisu. Tanpa listrik, gerbang besi yang berat itu harus dibuka secara manual. Aku tersenyum membayangkan Danu, si manajer necis, harus bersusah payah mengotori kemeja putihnya dengan debu dan karat besi. Di perjalanan menuju kantor, masalahnya merayap dari hal kecil menjadi mengerikan. Danu memutuskan mampir ke pompa bensin. Ia mengisi penuh tangki mobil Eropanya yang boros. Saat tiba waktunya membayar, ia menyodorkan kartu debit platinumnya dengan gaya angkuh. Petugas kasir menggeleng. Kartu ditolak. Hubungi bank penerbit. Danu mulai panik. 3 kartu kreditnya yang lain juga ditolak. Ia terpaksa mengorek semua uang tunai receh di mobil. Hanya cukup untuk membayar setengah bensin yang terisi. Aku yakin rasa malu yang ia rasakan di tengah antrean mobil yang mengklakson itu jauh lebih panas daripada kuah gulai yang kusajikan. Sesampainya di gedung perkantoran mewah, mimpi buruk Danu berlanjut ke tingkat yang lebih mengerikan. Biasanya ia akan disambut hormat oleh keamanan lobi. Kali ini, 2 petugas keamanan kekar menghadangnya. Mereka tidak tersenyum. Salah satunya memegang sebuah kardus kosong. Danu membentak mereka, menanyakan maksud tindakan tidak sopan ini. Petugas itu hanya menyerahkan sebuah amplop tertutup berlogo perusahaan. Dengan tangan gemetar, Danu membuka amplop itu. Isinya adalah surat pemutusan hubungan kerja sepihak, efektif per hari ini, dengan alasan pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Danu terbelalak tak percaya. Ia mencoba menerobos, berteriak bahwa ini pasti kekeliruan, bahwa ia ingin bertemu direktur utama. Namun, akses kartu identitasnya sudah tidak berfungsi. Pintu putar otomatis menolaknya masuk. Keributan itu menarik perhatian karyawan lain yang lalu lalang. Mereka berbisik-bisik, menatap Danu dengan tatapan yang beragam. Ada yang kasihan, tapi aku yakin lebih banyak yang terlihat puas melihat si manajer sombong itu jatuh. Petugas keamanan kemudian menyerahkan kunci mobil dinas Danu kepada tim aset yang tiba-tiba muncul. Danu baru sadar, mobil mewah yang ia banggakan itu hanyalah inventaris kantor. Ia berdiri terpaku di trotoar panas, tanpa mobil, tanpa pekerjaan, tanpa akses uang, memegang kardus kosong. Di saat yang sama, di rumah mewah itu, Bu Ratna menghadapi badai yang tak kalah genting. Beberapa pria berjas hitam dengan map tebal datang.
Mereka memperkenalkan diri sebagai tim audit eksternal dari perusahaan induk Angkasa Tirta Korporasi. Mereka memberitahu Bu Ratna bahwa rumah yang ditempatinya, beserta segala perabot di dalamnya, sedang dalam status sengketa dan pembekuan aset karena adanya indikasi penggelapan dana yang dilakukan mendiang suaminya. Bu Ratna tertawa histeris, menganggap mereka penipu. Ia mengancam akan menelepon suaminya, yang sedang berobat di luar kota, atau menelepon Danu. Salah satu pria itu, dengan tenang, menyerahkan ponselnya, memperlihatkan berita selancar di televisi digital. Di layar itu, terpampang wajah Danu yang sedang digiring keluar gedung kantor, dengan judul berita besar, skandal korupsi dan nepotisme terbongkar, eksekutif muda dipecat tidak hormat. Lutut Bu Ratna lemas seketika. Dunianya yang sempurna, yang dibangun di atas pondasi kesombongan dan kebohongan, mulai runtuh dalam hitungan jam. Mereka tidak tahu, di ruangan ber-AC yang jauh, aku sedang menyesap teh hangat, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV teras rumah itu. Ini baru awal. Aku tahu, kenangan terburuk bagi mereka baru saja dimulai. Matahari Surabaya semakin tinggi, memanggang halaman rumah mewah yang kini gerbangnya terbuka lebar tanpa penjagaan. Bu Ratna masih terduduk lemas di lantai teras marmer yang dingin. Napasnya memburu, matanya menatap nanar. Tidak ada lagi wibawa ratu yang biasa ia pamerkan di acara arisan sosialita. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan, menyaksikan benteng pertahanannya diruntuhkan paksa di siang bolong. Para pria berjas hitam bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Mereka tidak membentak, tidak memukul, tapi setiap gerakan mereka mencerminkan otoritas mutlak yang tak bisa dibantah. Mereka mulai menempelkan stiker merah bertuliskan disita pada barang-barang berharga di ruang tamu, televisi layar data raksasa, lukisan antik, hingga guci keramik impor kesayangan Bu Ratna. Aku yakin dia lebih memilih disiram kuah gulai lagi daripada melihat guci kesayangannya disentuh orang asing. Di tengah kekacauan itu, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Danu turun dengan wajah kusut dan kemeja yang basah oleh keringat. Ia berlari masuk. Napasnya tersengal, dan amarahnya langsung meledak saat melihat orang asing menyentuh barang-barang di rumahnya. Ia berteriak lantang, mencoba mengusir mereka dengan gaya bos besar yang biasa ia pakai di kantor. Lupa bahwa jabatan itu sudah dicabut darinya pagi ini. Dasar bodoh, pikirku. Danu mencengkeram keras salah satu petugas audit, mengancam akan memanggil polisi karena tuduhan perampokan. Petugas yang dicengkeramnya tidak gentar sedikit pun. Dengan tenang, pria itu menepis tangan Danu dan menyodorkan sebuah map tebal berisi dokumen legal yang lengkap. Pria itu menjelaskan bahwa semua aset ini, rumah, perabotan, hingga kendaraan, terdaftar atas nama perusahaan yang saham mayoritasnya baru saja berpindah tangan, dan pemilik baru telah memerintahkan likuidasi aset untuk menutupi kerugian. Aku membayangkan Danu membaca deretan angka utang dan bukti manipulasi keuangan yang selama ini disembunyikan mendiang ayahnya. Danu terdiam kaku. Ia baru sadar, rumah ini bukan milik mereka sepenuhnya, melainkan aset perusahaan yang dipinjamkan, dan kini ditarik kembali. Danu menoleh ke arah Bu Ratna, meminta penjelasan, tapi ibunya hanya bisa menangis histeris. Dia menyalahkan nasib, menyalahkan saingan bisnis, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Situasi semakin memanas ketika tim eksekutor mulai mengangkat sofa kulit dari ruang tengah. Bu Ratna yang tidak terima mengamuk, mencoba menghalangi mereka dengan merentangkan tangan, menjerit-jerit mengatakan bahwa sofa itu diimpor khusus dari Italia. Ini adalah jeda humor yang menyedihkan. Seorang wanita sombong kehilangan akal hanya karena sofa. Salah satu petugas dengan tatapan dingin berkata bahwa Bu Ratna dan Danu memiliki waktu tepat 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka. Setelah itu, kunci rumah akan diganti dan akses ditutup total. Danu mencoba bernegosiasi, memohon waktu tambahan, bahkan merendahkan harga dirinya dengan meminta belas kasihan. Namun, petugas itu hanya menjawab bahwa instruksi dari pimpinan pusat sangat ketat. Tentu saja. Pimpinan pusatnya adalah aku. Puncaknya adalah ketika Danu mencoba menghubungi ayahnya yang sedang berobat di luar kota untuk meminta bantuan. Setelah puluhan kali mencoba, telepon akhirnya diangkat. Namun, bukan suara ayahnya yang terdengar,
melainkan suara seorang perawat rumah sakit. Perawat itu mengabarkan bahwa ayah Danu baru saja mengalami serangan jantung ringan setelah menerima surat somasi dan pemecatan dari Dewan Komisaris pagi tadi. Berita itu menghantam Danu seperti palu godam. Ayahnya sakit, jabatannya hilang, rumahnya disita, dan ibunya kini histeris di lantai. Di tengah kehancuran itu, satu nama tiba-tiba terlintas di benak Danu, Diandra. Dia ingat aku selalu pandai mengatur keuangan rumah tangga yang pas-pasan, yang sering ia berikan kepadaku. Danu berpikir, mungkin aku bisa membantu bicara dengan pemilik perusahaan ini, atau setidaknya aku bisa menjadi tempat mereka menumpang sementara. Sungguh sebuah delusi yang menyedihkan. Pria ini belum sadar bahwa target buruan sebenarnya adalah dia sendiri. Malam itu juga, setelah mengemasi beberapa koper pakaian dengan penerangan lilin karena listrik masih diputus, Danu dan Bu Ratna keluar dari rumah mewah itu. Mereka terpaksa meminjam mobil tua milik Lia, mantan kekasih Danu, yang datang setelah ditelepon berkali-kali. Lia, dengan gaya sok pahlawannya, datang sambil menggerutu. Namun ia tetap datang karena masih berharap bisa mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa kekayaan mereka yang ia kira masih ada. Mereka bertiga berdesakan di dalam mobil kecil itu, melaju membelah kemacetan Surabaya menuju alamat kontrakan lamaku yang pernah tertera di biodata pernikahan. Danu yakin aku pasti pulang ke sana, ke tempat asalku yang kumuh. Sesampainya di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Danu turun dengan rasa jijik. Bau got dan sampah menyengat hidungnya. Ia mengetuk pintu sebuah rumah petak kecil yang catnya sudah mengelupas. Seorang wanita gemuk dengan daster lusuh membuka pintu, menatap Danu dengan curiga. Saat Danu bertanya tentang Diandra, wanita itu mengerutkan kening. Ia berkata bahwa tidak ada orang bernama Diandra yang tinggal di sana. Danu ngotot, mengatakan bahwa itu adalah alamat KTP istrinya. Wanita itu tertawa sinis, lalu menjelaskan bahwa rumah itu sudah kosong selama 5 tahun sebelum ia tempati. Namun, seorang tukang ojek yang sedang mangkal di dekat situ menyela. Ia bilang ia pernah melihat wanita dengan ciri-ciri seperti turun dari sebuah sedan hitam mewah di ujung gang, hanya untuk mengambil surat di kotak pos umum, lalu pergi lagi. Informasi itu membuat Danu bingung. Mobil mewah? Aku bahkan tidak bisa menyetir. Dan aku tidak punya uang. Lia yang mendengarkan dari dalam mobil mulai memanas-manasi, berbisik bahwa mungkin aku selama ini menjadi simpanan orang kaya, dan itulah sebabnya aku tidak pernah melawan saat disiksa Bu Ratna, karena aku punya pelarian lain. Bu Ratna langsung menyambar teori itu dengan semangat. Matanya berbinar penuh kebencian. Fitnah itu membuat mereka merasa sedikit lebih baik, seolah kemalangan mereka adalah akibat kejahatanku, bukan karma mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk mencari jejak lain. Danu teringat bahwa aku pernah meninggalkan sebuah buku catatan kecil di laci dapur. Buku yang sering kupakai untuk mencatat resep. Mereka kembali ke rumah yang gelap gulita itu, menyelinap masuk seperti maling di rumah sendiri. Dengan bantuan senter ponsel, Danu mengobrak-abrik laci dapur yang berantakan. Di sudut paling belakang, di bawah tumpukan kertas koran alas laci, ia menemukan bukan buku resep, melainkan sebuah amplop coklat tebal yang tertinggal, atau sengaja kutinggalkan. Danu membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya tidak ada uang, melainkan tumpukan fotokopi dokumen perusahaan. Danu menyalakan senter ponselnya lebih terang. Matanya membelalak membaca judul dokumen itu. Laporan Audit Internal PT Pelayaran Dirgantara, Rahasia. Di setiap halaman terdapat catatan kaki dengan tulisan tangan rapi yang sangat ia kenali. Tulisan tanganku. Tulisan itu berisi analisis tajam tentang aliran dana yang dikorupsi oleh Bu Ratna untuk membeli perhiasan mewah dan perjalanan liburan. Di halaman terakhir, terdapat sebuah tanda tangan otorisasi audit yang membuat jantung Danu berhenti berdetak sesaat. Di sana tertulis, Diandra Angkasa, Lead Forensic Auditor. Nama belakang Angkasa membuat Lia yang mengintip dari balik bahu Danu terpekik kaget. Lia tahu nama itu. Angkasa adalah nama keluarga konglomerat logistik yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempat Danu bekerja. Potongan teka-teki itu mulai tersusun membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Aku bukanlah gadis yatim piatu miskin dari kampung.
Aku adalah putri dari pemilik kekaisaran bisnis yang bisa membeli harga diri Danu dan Bu Ratna hanya dengan uang receh mereka. Dan selama 3 tahun ini, aku bukan sedang mengabdi, melainkan sedang mengumpulkan bukti. Danu merosot ke lantai dapur yang kotor. Dokumen itu terlepas dari tangannya. Rasa takut yang amat sangat mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia baru sadar bahwa wanita yang ia sebut drama dan lelet semalam adalah predator puncak yang sedang bermain-main dengan mangsanya sebelum menerkam. Dan kini, permainan itu sudah selesai. Udara di apartemen sempit milik Lia malam itu terasa pengap, bercampur dengan bau ketakutan dan parfum murah yang menyengat. Bu Ratna yang biasanya cerewet kini diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi membayangkan siapa sebenarnya yang ia siram kuah gulai panas. Tapi kesombongan itu memang sulit mati. Ia hanya tertunda, tidak hilang. Lia, yang selalu punya ide licik, tiba-tiba memecah keheningan. Ia berkata bahwa jika aku benar-benar orang kaya dari klan angkasa, mereka masih bisa memeras. Mereka bisa menggunakan status istri sah dan isu penelantaran suami untuk menuntut harta Gonogini. Lia, dengan otak kriminalnya, merencanakan untuk memutarbalikkan fakta di media, menjadikan aku sebagai istri durhaka yang meninggalkan suami saat ia sedang susah. Aku yakin ini adalah jeda konyol yang mereka butuhkan untuk merasa lebih baik. Bayangkan, mereka baru saja sadar siapa musuh mereka, tapi alih-alih menyerah, mereka malah memutuskan untuk melawan balik dengan senjata paling lemah, drama media sosial. Danu dan Bu Ratna, yang sudah kehilangan akal sehat, mengangguk setuju. Mereka tidak tahu, langkah bodoh yang akan mereka ambil ini justru sudah kutunggu sebagai umpan terakhir. Keesokan paginya, mereka memulai sandiwara terakhir mereka. Lia bersemangat menjelaskan rencana yang telah ia matangkan semalaman. Mereka akan membuat video pengakuan sedih untuk disebarkan di media sosial. Bu Ratna akan berperan sebagai mertua malang yang diusir oleh menantu durhaka. Mereka akan menuduhku berselingkuh dengan pria kaya dan meninggalkan Danu yang sedang sakit. Mereka mulai merekam dengan persiapan seadanya. Bu Ratna, yang memang berbakat dalam drama, menangis terseduh-seduh di depan kamera ponsel Lia. Ia mengarang cerita tentang betapa ia menyayangiku, namun dibalas dengan pengkhianatan. Danu duduk di samping ibunya, wajah tertunduk lesu, memainkan peran suami terzalimi. Lia bertindak sebagai sutradara, membumbui cerita dengan kata-kata provokatif. Setelah video selesai diedit kasar, Lia menekan tombol unggah ke berbagai platform media sosial. Dia tersenyum puas, membayangkan uang akan segera mengalir. Mereka duduk, menunggu reaksi publik, yakin bahwa simpati akan berdatangan. Namun, semesta punya kejutan lain. Pagi itu, saat Lia menyalakan televisi untuk mencari hiburan sembari menunggu viralnya video mereka, sebuah siaran langsung berita bisnis muncul di semua stasiun televisi nasional. Judul berita besar terpampang di bagian bawah layar. Akuisisi raksasa, Angkasa Tirta Korporasi ambil alih seluruh saham pelayaran Dirgantara. Danu terpaku menatap layar. Di podium konferensi pers yang megah, berdiri sosok wanita yang sangat ia kenal, namun terasa begitu asing. Itu aku. Tapi itu bukan Diandra yang biasa memakai daster lusuh dan berbau bumbu dapur. Diandra di layar kaca mengenakan setelan blazer abu-abu yang membalut tubuhku dengan elegan. Hijabku tertata rapi dengan gaya modern, dan wajahku memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Jantung Danu seolah berhenti berdetak saat kamera menyorot wajahku secara close-up. Di pipi kananku, terlihat jelas bekas luka bakar kemerahan akibat siraman kuah gulai, yang belum sepenuhnya pulih. Aku tidak berusaha menutupinya. Aku membiarkan luka itu terlihat, sebagai simbol keberanian. Dengan suara yang tenang, tegas, dan berwibawa, suara yang tidak pernah Danu dengar selama pernikahan kami, aku berbicara kepada para wartawan. Aku mengumumkan perombakan total manajemen perusahaan, pemecatan jajaran direksi lama yang korup, dan komitmenku untuk membersihkan perusahaan dari praktik nepotisme. Setiap kalimatku seolah menampar wajah Danu dan Bu Ratna yang sedang menonton dari apartemen sempit itu. Seorang wartawan bertanya tentang bekas luka di wajahku. Aku tersenyum tipis, senyuman yang penuh misteri namun menusuk.
Aku menjawab bahwa luka itu adalah pengingat bagiku tentang betapa panasnya api kejahatan yang harus aku padamkan. Aku kemudian membuat pengakuan yang mengejutkan seluruh negeri. Aku memperkenalkan diriku bukan hanya sebagai pewaris angkasa Tirta Korporasi, tetapi juga sebagai putri dari Buminah. Aku menceritakan kisah ibuku, yang dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga dan difitnah, hingga meninggal di penjara oleh keluarga majikannya yang serakah. Aku mendedikasikan akuisisi perusahaan ini sebagai bentuk pemulihan nama baik ibuku. Di apartemen Lia, Bu Ratna menjerit histeris mendengar nama Buminah disebut. Ingatan masa lalu yang ia kubur dalam-dalam kini bangkit mencekiknya. Ia ingat wanita lugu yang ia korbankan demi menutupi utang dan gaya hidupnya 15 tahun lalu. Ternyata gadis kecil yang dulu menangis saat ibunya diseret polisi adalah aku, menantu yang selama ini ia injak-injak. Rasa takut yang amat sangat melumpuhkan Bu Ratna. Video fitnah yang baru saja mereka unggah kini menjadi bumerang mematikan. Kolom komentar di video mereka bukannya berisi simpati, melainkan hujatan massal. Netizen yang cerdas segera menghubungkan kisahku di TV dengan video drama Bu Ratna. Ribuan komentar mencemooh Danu dan ibunya sebagai keluarga, gulai beracun, dan penjahat kesiangan. Lia panik dan buru-buru menghapus video itu. Tapi jejak digital sudah tersebar. Mereka tidak sedang memeras. Mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri di hadapan jutaan mata. Kepanikan melanda apartemen kecil itu. Lia, yang menyadari bahwa ia telah bersekutu dengan pihak yang kalah telak, mulai menunjukkan watak aslinya. Ia memarahi Danu dan Bu Ratna, menyalahkan mereka karena menyeretnya ke dalam masalah besar dengan keluarga konglomerat angkasa. Lia mengusir mereka. Namun, Bu Ratna bersikeras bahwa mereka harus kembali ke rumah lama mereka. Ia yakin ada beberapa perhiasan emas dan sertifikat tanah warisan leluhur yang ia sembunyikan di brankas rahasia di balik lemari, yang luput dari penyitaan awal. Dengan sisa harapan terakhir itu, Danu dan Bu Ratna nekat kembali ke rumah mewah yang kini sudah bukan milik mereka lagi. Mereka tiba di depan gerbang, saat matahari tepat di atas kepala, membakar aspal. Suasana di depan rumah sangat ramai. Beberapa truk box besar terparkir di halaman. Sebuah papan segel besar berwarna merah tertempel di pagar. Aset dalam penguasaan angkasa Tirta Korporasi. Danu mencoba menerobos masuk, berteriak pada petugas keamanan bahwa ia hanya ingin mengambil barang pribadi ibunya. Namun, petugas yang berbadan tegap itu mendorongnya mundur dengan kasar. Masa toleransi 24 jam sudah habis, kata petugas itu dingin. Semua yang ada di dalam rumah kini resmi menjadi milik perusahaan sebagai ganti rugi kerugian negara. Bu Ratna mengamuk, menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Tetangga-tetangga yang dulu sering ia pameri kekayaan kini keluar dari rumah mereka, menonton tontonan gratis itu dengan tatapan mencemooh. Tidak ada yang datang membantu. Danu berlutut di depan gerbang, memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk membuka brankas. Di tengah keributan itu, sebuah mobil sedan hitam mengkilap jenis Rolls-Royce meluncur pelan mendekati kerumunan. Mesinnya yang halus nyaris tak terdengar. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Aura kemewahan dan kekuasaan memancar kuat dari kendaraan itu. Petugas keamanan membungkuk hormat. Pintu belakang mobil tidak dibuka, namun kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan siapa penumpangnya. Aku duduk di dalam mobil itu, dingin dan tak tersentuh. Aku mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahku. Danu yang melihatku, sontak berdiri dan berlari mendekat. Ia menempelkan tangannya di pintu mobil, memanggil namaku dengan suara parau, memohon belas kasihan. Aku perlahan melepas kacamata hitamku. Mataku menatap lurus ke arah Danu dan Bu Ratna. Tatapan yang kosong tanpa emosi, seperti melihat sampah yang harus dibuang. Tahukah kalian, kataku datar, menunjuk ke arah rumah besar di belakang mereka. Aku membeli sertifikat rumah ini dari bank 3 bulan lalu menggunakan uang pribadiku. Niat awalku, rumah ini akan kuberikan kembali kepada kalian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, sebagai tanda bakti seorang istri dan menantu. Danu ternganga. Penyesalan yang amat sangat menghantam dadanya. Ia baru sadar bahwa ia telah menyanyiakan wanita yang berniat memberinya istana. Bu Ratna gemetar hebat,
Menyadari kebodohan fatalnya. Aku melanjutkan kalimatku, bibirku melengkung membentuk senyuman tipis. Senyuman yang sama persis dengan yang diberikan Bu Ratna saat menyiramku kuah gulai semalam. Tapi, kataku pelan namun tajam, kalian lebih memilih gulai panas daripada rumah ini. Jadi, nikmatilah pilihan kalian. Aku menekan tombol di pintu mobil. Kaca jendela perlahan naik kembali, menutup akses, memisahkan dunia kami selamanya. Danu menggedor kaca itu, berteriak histeris, tapi mobil mewahku perlahan melaju pergi. Danu dan Bu Ratna berdiri mematung di pinggir jalan, di bawah terik matahari yang menyengat, benar-benar terusir tanpa membawa apa-apa. Langit Surabaya sore itu berubah menjadi kelabu, seolah turut berduka atas nasib buruk yang menimpa Danu dan Bu Ratna. Setelah diusir secara memalukan dari depan gerbang rumah mereka sendiri olehku, ibu dan anak itu tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke apartemen sempit Lia. Kaki mereka terasa berat saat melangkah menaiki tangga apartemen kumuh itu, karena lift sedang rusak. Dalam benak Danu, Lia adalah satu-satunya perahu penyelamat yang tersisa. Meskipun Lia tadi sempat marah-marah, Danu yakin ia bisa membujuk mantan kekasihnya itu dengan janji manis bahwa ia akan bangkit lagi suatu hari nanti. Danu itu memang tidak pernah kehabisan delusi. Namun, harapan itu hancur berantakan begitu mereka tiba di depan pintu unit apartemen Lia. Pintu itu sudah terbuka paksa. Engselnya rusak seperti bekas didobrak. Dari dalam ruangan terdengar suara gaduh. Barang-barang dibongkar. Danu dan Bu Ratna bergegas masuk, mengira ada perampok. Pemandangan di dalam membuat darah mereka tersirap. 3 orang polisi berseragam lengkap sedang memborgol kedua tangan Lia ke belakang tubuhnya. Lia meronta-ronta. Wajah cantiknya yang biasa terawat kini berantakan oleh air mata dan maskara yang luntur. Di sekeliling ruangan, beberapa petugas lain sedang menyita laptop, tumpukan berkas, dan beberapa tas bermerek yang ternyata palsu. Danu yang bingung mencoba bertanya kepada salah satu polisi apa yang terjadi. Polisi itu menatap Danu dengan tajam, lalu menjelaskan bahwa Lia ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi bodong, dan pemalsuan dokumen keuangan yang merugikan anak perusahaan angkasa Tirta Korporasi senilai miliaran rupiah. Ternyata selama ini Lia bukanlah pengusaha sukses seperti yang ia citrakan. Ia hanyalah penipu ulung yang memutar uang haram, dan salah satu korbannya adalah perusahaan yang kini berada di bawah kendaliku. Aku, yang kini memegang kendali penuh atas semua data perusahaan, telah menyerahkan bukti digital lengkap tentang kejahatan Lia ke kepolisian 1 jam yang lalu. Mendengar itu, Lia berteriak histeris ke arah Danu. Ia meludahi wajah Danu dan memaki-maki dengan kasar. Lia mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan, bahwa ia tidak pernah mencintai Danu sedikitpun. Ia mendekati Danu hanya karena ia tahu Danu adalah manajer bodoh yang bisa ia manfaatkan untuk memuluskan aksesnya menggerogoti uang perusahaan. Istrimu, Diandra, adalah iblis yang sesungguhnya, teriak Lia lantang. Menurut Lia, aku sudah tahu tentang kejahatan ini sejak lama, tapi sengaja membiarkannya sampai Lia merasa aman, baru kemudian menjebaknya di saat yang paling menyakitkan. Aku tersenyum dalam bayanganku. Tentu saja, aku selalu bermain di langkah terakhir. Polisi mulai menyeret Lia keluar. Saat melewati Bu Ratna yang gemetar ketakutan di pojok ruangan, Lia tertawa sinis seperti orang gila. Ia berkata bahwa Bu Ratna dan dirinya sama saja. Sama-sama wanita serakah yang akhirnya kalah oleh wanita kampung yang mereka hina. Setelah Lia dibawa pergi, polisi memerintahkan Danu dan Bu Ratna untuk segera keluar dari apartemen itu. Tempat kejadian perkara akan disegel dengan garis polisi. Danu mencoba memohon agar diizinkan menginap 1 malam saja, karena hari sudah mulai gelap dan ibunya sedang sakit. Namun, polisi menggeleng tegas. Prosedur hukum tidak mengenal belas kasihan. Diusir untuk kedua kalinya dalam 1 hari benar-benar meruntuhkan mental Danu. Mereka turun ke jalanan aspal yang dingin tanpa membawa apa-apa, kecuali baju yang melekat di badan. Mobil Lia yang mereka pakai tadi pun sudah diderek polisi sebagai barang bukti. Danu meraba saku celananya, hanya menemukan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli nasi bungkus yang layak untuk 2 orang. Malam itu, di bawah jembatan layang yang bising oleh deru kendaraan ibu kota,
Mantan manajer eksekutif yang sombong dan nyonya besar yang angkuh itu harus tidur beralaskan koran bekas, ditemani nyamuk dan bau pesing yang menyengat. Mereka merenungi nasib mereka yang berbalik 180 derajat dalam sekejap mata. Aku tahu, hukuman yang kuberikan ini jauh lebih menyakitkan daripada penjara. Penjara hanya membatasi fisik, tapi aku telah memenjarakan jiwa mereka di tengah kekayaan yang mereka dambakan. Mereka kini adalah orang buangan. Hantu kelaparan di tengah kota yang mereka banggakan. Ini baru awal dari neraka mereka. Dan aku, Diandra, baru saja menyelesaikan babak penangkapan para pengkhianat. Sisanya, biar karma yang menyelesaikan. 2 minggu telah berlalu sejak malam pertama mereka menjadi gelandangan, dan kehidupan Danu serta Bu Ratna telah berubah menjadi neraka dunia yang nyata. Wajah mereka yang dulu bersih terawat kini kusam, berminyak, dan menghitam karena debu jalanan. Pakaian mereka yang dulu bermerek kini dekil, bau apek, dan sobek di beberapa bagian. Rasa lapar menjadi teman setia yang menggerogoti perut mereka setiap jam. Tidak ada lagi gulai daging lezat. Tidak ada lagi nasi hangat pulen. Yang ada hanyalah nasi sisa dari warung Tegal yang kadang diberikan karena kasihan, atau roti kedaluarsa yang mereka pungut dari tempat sampah. Demi bertahan hidup, Danu terpaksa membuang jauh-jauh gengsinya. Ia pergi ke pasar induk di pinggiran kota sebelum subuh, menawarkan tenaganya untuk menjadi kuli panggul. Tubuhnya yang tidak pernah terlatih untuk kerja kasar terasa remuk redam saat harus memanggul karung beras seberat 50 kilogram di pundaknya. Tulang punggungnya menjerit kesakitan. Kakinya gemetar menahan beban. Seringkali, mandor pasar akan memukul betisnya dengan rotan dan memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Persis seperti kata-kata yang dulu sering Danu ucapkan padaku saat aku terlambat membawakan kopi. Danu menangis dalam hati, menyadari betapa sakitnya diperlakukan seperti hewan pekerja. Karma datang dengan presisi yang menakutkan. Sementara itu, nasib Bu Ratna tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu selalu menyuruh pembantu dengan seenaknya itu kini terpaksa menjadi buruh cuci gosok di perkampungan kumuh tempat mereka menumpang tidur di teras toko. Tapi sifat sombong Bu Ratna yang sudah mendarah daging membuatnya sulit bekerja. Ia sering dimarahi oleh majikannya, seorang pemilik warung nasi galak, karena hasil cuciannya tidak bersih atau setrikaannya kurang rapi. Suatu siang, saat Bu Ratna tidak sengaja menumpahkan pemutih ke baju majikannya, wanita itu marah besar. Majikannya melempar baju basah tepat ke wajah Bu Ratna dan mengusirnya tanpa bayaran. Air bekas cucian yang dingin dan kotor membasahi wajah keriput Bu Ratna, mengingatkannya pada sensasi kuah gulai panas yang ia lempar ke wajahku. Ia menuai apa yang ia tabur. Di tengah keputusasaan itu, Danu mendengar kabar dari sesama kuli panggul. Katanya, Angkasa Tirta Korporasi sedang mengadakan acara bakti sosial besar-besaran di kantor pusat mereka, membagikan sembako dan uang tunai untuk kaum duafa. Secercah harapan picik muncul di benak Danu. Danu berpikir, jika ia dan ibunya datang ke sana dengan kondisi menyedihkan seperti ini, aku mungkin akan iba. Atau setidaknya, aku tidak akan tega mempermalukan mereka di depan umum dan akan memberi sedikit uang. Dengan sisa tenaga, Danu memapah Bu Ratna, berjalan kaki berkilo-kilometer menuju gedung pencakar langit milikku yang megah. Sesampainya di sana, antrean ribuan orang sudah mengular. Danu dan Bu Ratna berdesak-desakan. Bau keringat dan debu bercampur aduk. Saat giliran mereka hampir tiba di depan gerbang pembagian, Danu melihatku. Aku berdiri di atas panggung rendah, menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada anak yatim. Aku terlihat begitu bercahaya, anggun, dan penuh kasih. Danu berteriak memanggil namaku, mencoba menerobos barisan keamanan. Bu Ratna juga ikut berteriak, memohon belas kasihan. Keributan itu menarik perhatianku. Aku menoleh, melihat dua sosok manusia kumuh yang sedang diseret mundur oleh petugas keamanan. Aku memberikan isyarat tangan agar petugas berhenti sejenak. Aku turun dari panggung dan berjalan mendekati pagar pembatas tempat Danu dan Bu Ratna berdiri. Jantung Danu berdegup kencang, penuh harap. Ia mengira aku akan memeluknya atau memberinya uang. Namun, tatapanku sedingin es di kutub utara. Aku berdiri tepat di hadapan mereka, hanya terpisahkan oleh pagar besi.
Aku menatap wajah Bu Ratna yang kotor dan wajah Danu yang penuh harap. Aku tidak memberikan uang, tidak juga sembako. Aku memajukan wajahku sedikit, mendekat ke telinga Danu. Lalu aku berbisik dengan suara yang sangat pelan, namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Ingat kembali rasa panas kuah gulai malam itu. Rasa sakit hidup di jalanan yang kalian rasakan sekarang, belum sebanding dengan rasa sakit hati dan fisik yang aku dan ibuku, Bu Minah, rasakan selama belasan tahun akibat fitnah keji keluarga kalian. Setelah membisikkan kalimat itu, aku menegakkan tubuhku kembali. Aku menatap petugas keamanan dan memberikan perintah singkat untuk tidak membiarkan pengemis yang membuat keributan itu masuk ke area acara. Aku berbalik badan, kembali melangkah menuju panggung kemegahanku, tanpa menoleh sedikit pun. Danu dan Bu Ratna ditinggalkan begitu saja. Diusir seperti anjing kurap di hadapan ratusan orang yang menatap mereka dengan jijik. Hari itu, Danu akhirnya menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat, digembok oleh kesalahannya sendiri. Di tengah hari yang terik, tiba-tiba 2 orang petugas polisi berseragam coklat mendadak memotong jalur dan berhenti tepat di depan hidung mereka. Kedua petugas itu turun dengan langkah tegap dan wajah keras. Tidak ada sapaan ramah. Salah satu petugas langsung mencengkeram lengan Danu dengan kasar, menariknya berdiri hingga roti berjamur di tangannya jatuh ke selokan yang kotor. Bu Ratna yang renta diseret dengan sedikit lebih halus namun tetap tanpa rasa hormat, dimasukkan ke dalam kursi belakang mobil yang berpendingin udara dingin. Pintu dibanting tertutup, mengunci mereka dalam keheningan yang mencekam. Mereka tidak ditangkap karena gelandangan. Mereka dibawa menuju markas kepolisian pusat. Di sana, mereka tidak dibawa ke ruang tahanan umum. Mereka digiring melewati lorong-lorong berlantai marmer dingin menuju sayap bangunan khusus, ruang interogasi yang sempit. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan kemeja rapi dan tatapan mata setajam elang melangkah masuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kepala unit investigasi khusus. Nadanya terdengar seperti seorang hakim yang sudah siap menjatuhkan vonis mati. Penyidik itu tidak basa-basi. Ia menyentuh layar tablet, memutar sebuah video dengan volume maksimal. Suara yang keluar dari tablet itu begitu jernih, menghantam telinga Danu seperti petir. Layar tablet menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi dari ruang makan rumah mewah yang dulu mereka tempati. Sudut pengambilan gambarnya sangat sempurna, memperlihatkan wajah Bu Ratna yang merah padam karena amarah, dan wajahku yang tertunduk takut. Danu menahan napas. Matanya terbelalak melihat adegan yang terjadi beberapa minggu lalu itu diputar ulang di depannya. Ia melihat ibunya, Bu Ratna, berdiri dengan penuh kebencian, mengambil mangkuk gulai yang uapnya masih mengepul panas, dan menyiramkan kuah mendidih itu lurus ke wajahku. Jeritan kesakitan yang terekam di video itu terdengar begitu memilukan. Bagian yang paling menghancurkan bagi Danu adalah ketika kamera menyorot dirinya sendiri. Di layar itu, Danu terlihat acuh tak acuh, hanya melirik sekilas padaku yang sedang melepuh. Lalu kembali menatap ponselnya sambil mengucapkan kalimat yang kini terdengar seperti kutukan abadi. Mampus kamu. Kamu yang salah. Jangan drama, deh. Penyidik itu mematikan video tepat setelah kalimat itu terucap, membiarkan keheningan yang berat menggantung di ruangan. Ia menatap Danu dan Bu Ratna bergantian dengan tatapan jijik yang tidak ditutupi. Penyidik kemudian mulai berbicara dengan suara tenang namun mematikan. Ia menjelaskan bahwa video ini bukan sekadar bukti kekerasan dalam rumah tangga biasa. Video ini adalah kunci pembuka dari apa yang kusebut kotak Pandora. Tim hukum Angkasa Tirta Korporasi telah mengunggah video ini ke platform publik sebagai langkah transparansi hukum, dan dalam hitungan kurang dari 24 jam, video tersebut telah menjadi viral di seluruh pelosok negeri. Jutaan orang telah menonton kekejaman itu. Jutaan orang telah melihat wajah asli Danu dan Bu Ratna. Dan kini, tekanan publik yang luar biasa telah memicu kepolisian untuk membuka kembali berkas-berkas lama yang melibatkan keluarga Danu. Dengan dukungan sumber daya tak terbatas dariku, tim investigasi menemukan benang merah yang mengerikan. Aku bukanlah anak haram yang dibuang. Aku adalah anak dari Bu Minah, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Bu Ratna 15 tahun lalu. Penyidik melanjutkan ceritanya. 15 tahun lalu,
Bu Ratna terlibat dalam penggelapan uang perusahaan suaminya sendiri untuk membiayai gaya hidup sosialitanya yang boros. Ketika audit mulai mencium ketidakberesan, Bu Ratna membutuhkan kambing hitam. Dengan keji, ia merekayasa bukti, menaruh perhiasan dan uang tunai di tas Bu Minah, lalu menuduh pembantu yang setia itu sebagai pencuri. Bu Minah diseret ke penjara tanpa pembelaan. Di sanalah, dalam dinginnya sel tahanan yang lembab, Bu Minah meninggal dunia. Pernikahanku dengan Danu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah misi infiltrasi yang dirancang dengan kesabaran tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Aku masuk ke dalam kandang singa, menyamar menjadi domba penurut, membiarkan diriku dihina dan diinjak-injak hanya untuk mengumpulkan bukti forensik dari dalam rumah itu sendiri. Setiap lembar dokumen yang Danu bawa pulang, setiap percakapan telepon Bu Ratna, semuanya dicatat dan direkam olehku. Dan puncaknya adalah kejadian gulai itu. Aku tahu persis tabiat Bu Ratna. Aku sengaja memancing emosinya malam itu, mengorbankan wajah cantikku disiram kuah panas demi mendapatkan bukti fisik yang tak terbantahkan untuk menjerat Bu Ratna dengan pasal penganiayaan berat berencana. Inilah balasan karmanya. Danu dan Bu Ratna baru saja menerima hukuman terbaik, pengungkapan kebenaran. Mendengar penjabaran yang mengerikan itu, tubuh Bu Ratna mulai gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kenyataan bahwa gadis yang selama ini ia siksa adalah anak dari wanita yang ia bunuh secara tidak langsung menghantam kewarasannya. Bu Ratna tidak merasa bersalah. Tidak, ia hanya merasa takut. Takut pada karma yang datang dalam bentuk yang begitu rapi dan terencana. Napas Bu Ratna mulai tersengal-sengal. Matanya melotot lebar menatap layar tablet yang kini gelap. Tiba-tiba, ia memegangi dada kirinya. Mulutnya terbuka ingin berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Wajah sebelah kirinya perlahan merot turun. Matanya terkunci dalam tatapan kosong. Tubuhnya kejang sesaat sebelum akhirnya terkulai lemas jatuh dari kursi ke lantai beton yang dingin. Danu berteriak memanggil ibunya. Namun tubuh kaku itu tidak merespons. Tim medis kepolisian segera berhamburan masuk, melakukan pertolongan pertama. Namun, kerusakan sudah terjadi. Tekanan darah yang melonjak drastis akibat syok ketakutan telah memecahkan pembuluh darah di otak Bu Ratna. Ia terkena stroke berat. Di tengah kekacauan itu, Danu hanya bisa berdiri mematung di pojok ruangan, menyaksikan ibunya, satu-satunya sekutunya dalam kejahatan ini, kini berubah menjadi seonggok daging tak berdaya. Ia melihat wajah ibunya yang dulu angkuh dan selalu mencemooh orang lain, kini lumpuh total. Air liur menetes tanpa kendali dari sudut bibirnya yang miring. Itu adalah pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada penjara manapun. Setelah Bu Ratna dilarikan ke rumah sakit tahanan, Danu kembali diinterogasi. Karena bukti video lebih memberatkan ibunya sebagai pelaku utama penganiayaan fisik, dan Danu hanya melakukan pembiaran, meskipun secara moral ia sangat bersalah, polisi tidak bisa menahannya lebih lama tanpa surat perintah penahanan lanjutan yang masih diproses jaksa. Danu dibebaskan sementara dengan status wajib lapor dan sebagai saksi mahkota. Saat penyidik itu menyuruhnya pergi, ia memberikan peringatan terakhir. Nadanya dingin dan penuh makna. Di luar sana jauh lebih kejam daripada di dalam sel ini. Danu, masyarakat sudah melihat wajah aslimu. Jangan harap ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Peringatan itu terbukti benar begitu Danu melangkah keluar dari gerbang kantor polisi. Hari sudah sore, dan berita penangkapan mereka ternyata sudah disiarkan secara langsung oleh media. Di depan gerbang, kerumunan wartawan dan warga yang marah sudah menunggu. Begitu mereka melihat sosok Danu keluar, teriakan cemoohan meledak seperti paduan suara kebencian. Kilatan lampu kamera membutakan matanya. Botol air mineral bekas, sisa makanan, hingga telur busuk melayang di udara, menghantam tubuh dan wajah Danu. Ia mencoba menutupi kepalanya dengan tangan, berlari menerobos kerumunan seperti tikus got yang ketahuan mencuri. Itu dia suami durhaka, teriak seorang ibu-ibu sambil meludah ke arahnya. Manusia tidak punya hati, seru yang lain. Siksa saja dia seperti dia menyiksa istrinya. Danu berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Air mata bercampur keringat dan pecahan telur busuk membasahi wajahnya. Ia tidak punya uang,
tidak punya rumah, dan kini tidak punya nama baik. Wajahnya telah menjadi simbol kekejaman domestik di seluruh negeri. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Tidak ada pemilik kontrakan yang mau menampungnya. Aku tidak hanya mengambil hartanya. Aku telah mencabut hak sosialnya sebagai manusia. Aku membiarkannya hidup, tapi dalam kematian sosial yang sempurna. Di sebuah gang gelap yang sepi, jauh dari kejaran massa, Danu akhirnya ambruk di samping tumpukan sampah. Ia menangis meraung-raung, memukul-mukul tanah yang keras, menyadari bahwa misteri terakhir telah terungkap. Hukuman terberat bukanlah penjara besi, melainkan penjara dunia yang diciptakan oleh dosa-dosanya sendiri. Aku tahu, ia kini akan menjadi gelandangan paling terkenal di Surabaya. Dan itu adalah keadilan yang paling manis. 2 tahun waktu yang terasa seperti kedipan mata bagi orang yang bahagia, namun terasa seperti abad yang merangkak lambat bagi mereka yang menderita. Selama 2 tahun itu, Surabaya terus berputar dengan dinamikanya yang kejam. Gedung-gedung pencakar langit baru bermunculan, mode berganti, dan orang-orang sibuk mengejar mimpi. Namun bagi Danu, waktu seolah berhenti di titik terendah kehidupannya. Ia dan ibunya telah menjadi bagian permanen dari lanskap kumuh ibu kota, menjadi hantu hidup yang dihindari oleh pejalan kaki yang lewat. Fisik Danu telah berubah drastis. Pria yang dulunya bangga dengan setelan jas mahal dan rambut tertata rapi itu kini nyaris tak bisa dikenali. Tubuhnya kurus kering hingga tulang rusuknya menonjol di balik kaos oblong yang sudah sobek. Rambutnya panjang, menggumpal, dan penuh kutu. Kulitnya menghitam terbakar matahari dan penuh luka koreng akibat tidur di sembarang tempat yang tidak higienis. Setiap langkahnya disertai rasa sakit dari sendi-sendi yang digerogoti rematik dan malnutrisi. Tapi beban terberat Danu bukanlah kelaparan atau penyakit, melainkan beban di kursi roda butut yang ia dorong setiap hari. Kursi roda itu ia temukan di tempat pembuangan sampah rumah sakit. Rodanya sudah goyang dan berdecit nyaring setiap kali berputar. Di atas kursi roda itulah Bu Ratna menghabiskan sisa hidupnya. Stroke yang menyerangnya 2 tahun lalu telah melumpuhkan separuh tubuhnya secara permanen. Wajah Bu Ratna miring ke kiri. Matanya yang sebelah kiri tidak bisa menutup sempurna sehingga selalu berair dan merah. Ia kehilangan kemampuan bicaranya. Hanya bisa mengeluarkan suara erangan. Yang menyedihkan saat ia lapar atau buang air di celana. Danu, dengan segala kebencian dan penyesalannya, terpaksa menjadi perawat bagi ibunya. Ia yang harus membersihkan kotoran ibunya, menyuapinya dengan makanan sisa, dan melindunginya dari hujan di bawah kolong jembatan. Seringkali, saat malam yang dingin, Danu menatap ibunya dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah ini bentuk bakti atau kutukan. Suatu sore, Danu berhasil mendapatkan sebungkus nasi sisa yang lumayan bersih dari warung Padang. Ia menyuapi ibunya perlahan. Bu Ratna, meskipun lumpuh, masih punya selera. Ia membuka mulutnya dengan susah payah. Tiba-tiba, Danu teringat masa lalunya. Coba tebak, Bu, bisik Danu sambil tersenyum kecut. Kalau kuah gulai yang kusiram ke wajah Diandra dulu, kira-kira bakal lebih pedas dari kari Padang ini tidak, ya? Bu Ratna hanya bisa mengeluarkan erangan panjang. Matanya yang sehat menatap Danu nanar, seolah berkata, dasar anak bodoh, kau merusak hidup kita gara-gara kuah gulai, dan sekarang kau malah membahasnya? Danu tertawa pelan. Tawa pahit yang memecah kesunyian. Jeda sejenak dari kekejaman nasib mereka. Rasa bersalahnya kini bercampur dengan rasa lelah yang ekstrim. Malam itu, entah dorongan gaib apa yang menuntun langkah kaki Danu yang pincang itu. Ia mendorong kursi roda ibunya menyusuri trotoar jalan protokol yang bersih dan rapi, jauh dari wilayah kekuasaan gelandangan mereka. Mereka tiba di depan sebuah gedung pertemuan super mewah, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 yang pagarnya menjulang tinggi dengan ukiran emas. Cahaya lampu sorot menembus langit malam, menciptakan pilar-pilar cahaya yang megah. Deretan mobil mewah, Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz seri terbaru, mengantre masuk, menurunkan tamu-tamu undangan yang berbalut gaun sutra dan jas mahal. Aroma parfum mahal tercium bahkan sampai ke trotoar tempat Danu berdiri, bercampur kontras dengan bau busuk yang menguar dari tubuhnya sendiri.
Danu bersembunyi di balik semak-semak hias yang rimbun di dekat gerbang samping, tempat yang agak gelap. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan jelas ke arah pelaminan outdoor yang digelar di taman hotel. Ia mengintip di antara celah daun. Di sana, di tengah dekorasi ribuan bunga mawar putih dan lampu kristal yang menggantung di pohon-pohon, berdiri sepasang pengantin yang menjadi pusat perhatian dunia malam itu. Jantung Danu seolah berhenti berdetak saat matanya menangkap sosok pengantin wanita itu. Diandra. Tapi itu bukan Diandra yang ia kenal. Diandra yang ia kenal adalah wanita yang selalu menunduk, memakai gamis lusuh, dan berbau bumbu dapur. Diandra yang berdiri di sana adalah definisi dari kecantikan yang sempurna. Kulit wajahnya bersinar sehat, mulus tanpa jejak luka sedikit pun. Rupanya, teknologi medis canggih dan perawatan terbaik telah menghapus bekas luka bakar akibat gulai panas itu, mengembalikan kecantikannya bahkan lebih memukau dari sebelumnya. Diandra mengenakan gaun pengantin putih bersih, bertabur kristal yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Hijabnya ditata sederhana namun elegan, dihiasi tiara kecil yang membuatnya tampak seperti ratu dari negeri dongeng. Di samping Diandra berdiri seorang pria yang membuat Danu merasa sekecil butiran debu. Pria itu tinggi, tegap, dengan wajah tampan yang memancarkan kecerdasan dan kebaikan. Ia adalah Dr. Reza, seorang dokter spesialis bedah saraf ternama yang juga pewaris tunggal jaringan rumah sakit terbesar di Asia. Dr. Reza memandang Diandra, bukan sebagai pelayan, bukan sebagai objek, melainkan sebagai belahan jiwa yang harus dijaga. Danu melihat Dr. Reza membisikkan sesuatu ke telinga Diandra, lalu dengan lembut merapikan sedikit ujung hijab Diandra yang tertiup angin. Gestur kecil itu begitu penuh kasih sayang, sesuatu yang tidak pernah Danu lakukan seumur hidupnya pada Diandra. Diandra tertawa. Suara tawanya renyah dan lepas, terbawa angin malam hingga ke telinga Danu. Itu adalah suara tawa kebahagiaan murni, tanpa beban, tanpa rasa takut. Danu meremas pegangan kursi roda ibunya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang teramat sangat menghantam dadanya. Bukan cemburu, tapi rasa kehilangan yang absolut. Ia ingat betapa tulusnya aku dulu melayaninya. Aku adalah berlian yang jatuh ke pangkuannya. Namun ia justru menganggapku batu kali dan melemparnya ke lumpur. Kini, orang lain telah memungut berlian itu, menggosoknya hingga berkilau, dan memilikinya dengan bangga. Di kursi rodanya, Bu Ratna juga melihat pemandangan itu. Air mata mengalir deras dari mata tuanya yang buram. Tubuhnya yang lumpuh bergetar hebat. Ia mengenali kemewahan itu. Itu adalah dunia yang dulu ia agung-agungkan. Kini ia hanya bisa menjadi penonton di balik jeruji gerbang, seperti hantu kelaparan yang mengintip surga. Mulutnya yang miring mengeluarkan suara erangan panjang. Ia mencoba memanggil namaku, tapi suara itu tenggelam oleh alunan musik orkestra yang megah. Tepat di tengah pesta, Diandra tiba-tiba berhenti tertawa. Ia merasakan sesuatu. Naluri seorang wanita yang pernah tersakiti kadang memiliki radar yang tajam. Ia menoleh perlahan ke arah gerbang samping yang gelap. Matanya menyapu kegelapan di balik semak-semak. Jarak mereka mungkin 50 meter. Namun bagi Danu, jarak itu terasa nol. Tatapan mata Diandra seolah menembus kegelapan dan langsung mengunci mata Danu yang cekung. Waktu membeku. Danu menahan napas. Tubuhnya kaku. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya itu, Danu berharap melihat sesuatu di mata Diandra. Amarah, kebencian, dendam, atau mungkin sedikit rasa kasihan. Jika marah, berarti aku masih peduli. Jika benci, berarti Danu masih memiliki tempat di ingatanku. Namun, harapan Danu hancur berkeping-keping. Tatapan Diandra benar-benar kosong, datar. Seperti seseorang yang melihat sebuah tembok kosong atau tong sampah di pinggir jalan. Tidak ada emosi sedikit pun. Bagi Diandra, sosok lusuh di balik semak itu bukanlah mantan suami yang pernah ia cintai, bukan juga musuh yang harus ia benci. Mereka hanyalah nothing, ketiadaan, debu yang tidak relevan dengan kehidupannya yang sekarang. Aku telah mencapai tingkat balas dendam tertinggi, ketidakpedulian total. Aku telah menghapus eksistensi mereka dari jiwaku. Dengan tenang,
Diandra memalingkan wajahnya kembali ke arah suaminya, Dr. Reza. Ia tersenyum manis, menerima uluran tangan suaminya, dan melangkah menuju lantai dansa. Punggung Diandra yang menjauh adalah pemandangan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa jiwa Danu. Diabaikan ternyata jauh lebih menyakitkan daripada disiksa. Diabaikan berarti kau sudah mati di mata orang itu, meskipun kau masih bernapas. Musik waltz mengalun merdu, mengiringi dansa pengantin yang penuh cinta. Di balik gerbang yang dingin, Danu perlahan memutar kursi roda ibunya. Ia tidak kuat lagi melihat cahaya itu. Kita sudah mati, Bu. Bisik Danu dengan suara parau pada ibunya yang masih menangis. Kita sudah mati sejak malam gulai itu. Kita saja yang lupa dikubur. Mereka menghilang, ditelan kegelapan malam Surabaya, meninggalkan pesta yang terus berlanjut dengan kemegahannya. Diandra berdansa dengan bahagia, sama sekali tidak mengingat, dan tidak akan pernah mengingat, bahwa di luar sana ada dua hantu masa lalu yang sedang berjalan menuju neraka penyesalan tanpa ujung. Itulah kenangan terburuk yang sesungguhnya. Kesadaran bahwa kau telah membuang surga demi neraka, dan pintu surga itu kini telah terkunci selamanya di depan matamu sendiri. Mereka menghilang, ditelan kegelapan malam Surabaya. Namun kegelapan itu terasa lebih kejam daripada sel penjara. Danu mendorong kursi roda Bu Ratna menjauh dari gemerlap pesta. Pikirannya kosong, energinya habis. Tatapan Diandra, yang tidak menunjukkan emosi apapun, adalah hukuman yang jauh lebih efektif daripada makian atau pukulan. Diandra telah memenangkan permainan ini bukan dengan balas dendam, tetapi dengan melenyapkan eksistensi mereka dari ingatannya. Dia bahkan tidak benci. Bisik Danu pada dirinya sendiri, suaranya parau. Bu Ratna, yang lumpuh dan hanya bisa merespons dengan erangan, tidak bisa memberinya simpati. Bahkan, erangan Bu Ratna terdengar seperti kritikan yang tersisa dari masa lalu. Dua hantu itu kini terperangkap di kota pahlawan yang riuh. Mereka bukan lagi mantan eksekutif atau nyonya besar. Mereka adalah sampah masyarakat. Pariah yang fotonya viral sebagai simbol kekejaman domestik. Tidak ada lagi yang sudi menampung mereka. Bahkan pemilik warung kecil pun mengusir mereka. Rasa malu itu kini menjadi makanan sehari-hari, menggantikan makanan mewah yang dulu mereka cemooh. Aku kadang bertanya-tanya, bagaimana Danu bisa bertahan tanpa membunuh dirinya sendiri? Mungkin karena ia harus merawat ibunya. Kursi roda butut itu, yang ia dorong kemana-mana, adalah pengekang dan penebus dosa baginya. Setiap goyangan kursi roda, setiap erangan Bu Ratna, adalah pengingat konstan akan kebodohannya. Suatu pagi, Danu mencoba mengemis di perempatan lampu merah, memaksakan diri tersenyum memelas. Ini adalah puncak ironi. Pria yang dulu menginjak-injak orang kini harus menengadahkan tangan. Seorang pengendara motor tiba-tiba berhenti. Danu girang. Tapi pengendara itu, yang ternyata mengenali wajah Danu dari berita viral, bukannya memberi uang, malah membuka helmnya dan meludahi wajah Danu. Keluarga gulai beracun. Mampus kau. Teriaknya sebelum tancap gas. Danu kembali ambruk. Air mata bercampur ludah dan debu. Humor terbaik yang kutawarkan pada cerita ini adalah menyaksikan sang antagonis utama diperlakukan sebagai badut jalanan oleh masyarakat yang haus keadilan. Masyarakat tidak membutuhkan proses hukum yang rumit. Mereka hanya butuh pelampiasan. Dan Danu adalah sasaran empuknya. Danu harus menjadi kuli panggul lagi di pasar untuk mendapatkan uang receh. Ia bekerja keras seperti binatang, tubuhnya remuk, hanya demi membeli bubur sisa untuk Bu Ratna. Suatu malam, ia tidur di emperan toko yang sepi. Angin malam dingin menusuk tulang. Ia melihat ke atas, ke langit-langit, dan teringat saat ia mengusirku dulu. Ia tidak hanya mengusirku dari rumah, ia mengusirku dari hatinya, dan kini hatinya kosong. Tiba-tiba, Bu Ratna mengeluarkan erangan yang berbeda, lebih mendesak. Danu panik. Ia tahu ibunya butuh buang air. Dengan susah payah, ia menggendong Bu Ratna ke gang sempit. Setelah membersihkan ibunya, Danu menatap wajah Bu Ratna yang miring. Dulu ibu menuduhku drama saat aku kesakitan. Bisik Danu, suaranya penuh keputusasaan. Kini,
Ibu bahkan tidak bisa drama lagi. Bu Ratna menatapnya dengan mata yang tidak bisa menutup sempurna. Sebuah tatapan yang entah marah atau menyesal. Di sisi lain kota, aku menikmati kehidupanku yang baru. Pernikahanku dengan Dr. Reza adalah awal yang indah. Kami sering berbicara tentang bagaimana kami akan menggunakan sumber daya angkasa Tirta untuk membantu yayasan sosial dan membangun rumah sakit. Dr. Reza adalah pria baik, penuh kasih sayang, kebalikan total dari Danu. Ia mencintaiku, menerima bekas luka fisikku sebagai sejarah yang membentukku, bukan sebagai aib. Tapi kadang, malam-malam sepi, saat Dr. Reza sudah tertidur, aku melihat wajahku di cermin. Aku menyentuh bekas luka yang kini hampir hilang. Aku tidak merasakan kebencian. Aku hanya merasakan kepuasan yang dingin. Aku tidak ingin mereka mati cepat. Itu terlalu mudah. Aku ingin mereka hidup lama, sehat secara fisik, namun mati secara sosial dan finansial, terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dulu mereka timpakan padaku. Itu adalah keadilan sejati, merasakan setiap detik penderitaan yang mereka ciptakan. Suatu hari, aku mendapat laporan dari tim auditku. Danu terlihat semakin kurus, dan Bu Ratna semakin lemah. Aku tidak memberi perintah apa-apa. Biarkan saja. Aku hanya memastikan satu hal. Mereka tidak boleh mati, tapi mereka tidak boleh bahagia. Danu terus mendorong kursi roda ibunya di jalanan Surabaya. Sebuah monumen bergerak atas kebodohan dan kesombongan. Mereka menjadi pengingat yang menyedihkan bagi siapapun yang melihatnya. Hukuman sejati datang dari karma yang dirancang dengan sempurna. Mereka kini adalah hantu, berkeliaran di kota yang gemerlap, selamanya terpisah oleh jurang kemewahan dan ketidakpedulian yang tak terjangkau. Pesta pernikahan itu adalah pemandangan yang takkan pernah bisa dihapus dari benak Danu. Cahaya kristal, aroma bunga, dan tawa renyah yang mengalun dari bibirku, semuanya menjadi siksaan audiovisual bagi mereka. Danu mendorong kursi roda Bu Ratna menjauh, kembali menuju kolong jembatan yang bising, tapi kali ini ia membawa serta hantaman kesadaran yang baru. Bu Ratna mengeluarkan erangan panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti tangisan penyesalan yang tertahan. Danu menghentikan kursi rodanya di bawah lampu jalan yang redup. Ia mengeluarkan sepotong kecil roti sisa yang ia sembunyikan di saku celana dan menyuapi ibunya. "Kenapa, Bu?" bisik Danu pelan. Matanya menatap nanar wajah ibunya yang lumpuh. "Kenapa dulu kita begitu bodoh?" Danu mengingat kembali saat aku menatapnya dari dalam mobil Rolls-Royce malam itu. Tatapan kosong itu. Aku tidak mengancam, tidak menghina. Aku hanya melihat mereka. Dan di mata itu, Danu sadar, ia tidak melihat mantan istri. Ia melihat udara kosong. Aku telah mencapai tingkat kemenangan tertinggi, penghapusan total. Aku tidak hanya mengambil harta mereka, aku mengambil relevansi mereka. Sementara itu, di dalam Grand Ballroom, pesta mencapai puncaknya. Aku berdansa pelan dengan Dr. Reza, suamiku. Dia memelukku erat, berbisik bahwa aku adalah wanita paling kuat yang pernah ia temui. Aku tersenyum. Bekas luka gulai yang dulu merah menyala di pipiku kini telah sepenuhnya hilang, berkat perawatan terbaik yang bisa kubeli. Tapi aku tahu, bekas luka itu tetap ada. Bukan di kulit, tapi di ingatanku, sebagai kompas moral. Itu adalah pengingat bahwa kekuasaan, jika disalahgunakan, akan menghasilkan kehancuran yang total. Aku mengarahkan pandangan keluar jendela besar, ke arah jalanan kota yang ramai. Aku tahu Danu dan Bu Ratna ada di sana, di suatu tempat dalam kegelapan. Aku tidak lagi merasakan amarah, hanya simpati yang dingin. Simpati bahwa mereka melewatkan kesempatan emas demi kesombongan yang tak berarti. Pernikahanku dengan Dr. Reza adalah simbol penutup total dari babak gelap hidupku. Ayahku, yang berdiri di sana sebagai wali, tersenyum bangga. Ia memberitahuku bahwa semua urusan hukum dan aset keluarga Danu kini sudah diselesaikan secara tuntas. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan peluang untuk bangkit. Diandra angkasa yang baru lahir, bebas dari trauma masa lalu. Kembali ke kolong jembatan. Danu tertidur kelelahan, bersandar pada tembok beton yang dingin. Bu Ratna di kursi roda,
Matanya yang sebelah masih terbuka, menatap langit-langit yang kotor. Malam itu, di tengah kebisingan knalpot truk dan nyamuk, ia merangkai kembali ingatan terakhirnya yang utuh. Kuah gulai panas, tawa, dan kata-kata kasar Danu. Bu Ratna tidak butuh penjara. Tubuhnya yang lumpuh dan kursi roda butut adalah penjara yang jauh lebih sempurna dan personal. Saat fajar menyingsing, Danu terbangun, menggigil kedinginan. Ia melihat ibunya di kursi roda. Pagi ini, Bu Ratna tidak merespons erangan seperti biasa. Wajahnya tetap miring, matanya setengah terbuka, namun napasnya sudah tidak ada. Bu Ratna telah pergi. Bukan karena disiksa, tapi karena usianya yang renta dan tekanan batin yang tak tertanggungkan. Danu tidak menangis histeris. Ia hanya merasa kebas, kosong, bahkan lega. Penebusan dosanya telah berakhir. Kini, ia sendiri. Diandra Gunawan telah meninggal di ruang interogasi 2 tahun lalu. Kini, Danu harus menghadapi sisa hidupnya sebagai hantu tanpa nama yang mendorong kursi roda kosong, berbekal satu-satunya kenangan terburuk. Kebodohannya memilih kekejaman di atas cinta tulusku. Diandra Angkasa, di sisi lain, memulai hari barunya di kamar mewah dengan pemandangan laut, di samping suami yang penuh kasih. Bekas luka di pipiku memang hilang, tapi cerita ini abadi. Pintu surga itu terkunci selamanya di depan mata mereka. Dan itu adalah penutup yang paling adil.